Lamun benjang yen mus palastra wong mati ngendi parane umpama lopat simapur mangsa saking sahabat, subscribe, lonceng, tekan tombol komentar. Adalah kidung kepaten. Tulunge wong urip niki lamun benjang yen mus palastra wong mati nganji parane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat, masih bersama Buana Channel. Semoga sahabat dalam kesehatan walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, mendapat rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat, saat ini saya berada di Kompleks Pemakaman Sunan Pandenaran, dan alhamdulillah sempat berjamaah sholat maghrib di Masjid Kompleks Sunan Pandenaran ini. Setelah tadi sore saya berkunjung ke puncak Gunung Jabalkat, tempat Sunan Pandenaran berguru kepada Sunan Kalijaga, dan Sunan Pandenaran mengadakan syiar selama 25 tahun, baru kemudian beliau wafat dan dimakamkan di Bukit Cakra Kembang, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ini. Beliau meninggalkan nama besar, walaupun tidak termasuk Sunan dalam Wali Songo, tetapi kebesarannya sudah dibuktikan bahwa Sultan Agung yang sebagai Raja Mataram yang ketiga pernah berkunjung ke Kompleks Pemakaman Sunan Bayat ini. Catatan kunjungan ke makam Sunan Pandenaran ini dicatat oleh pemimpin kolonial Belanda yang menyebutkan bahwa penguasa Mataram pergi ke suatu tempat yang bernama Tembayat. Setelah melakukan kunjungan ini, beliau membangun kompleks pemakaman ini sehingga menjadi atau termasuk makam Sunan yang termegah di Jawa. Nanti Anda semua, saudara-saudara, bisa melihat kemegahan dari kompleks pemakaman Sunan Bayat ini. Pembangunan kompleks pemakaman ini dilaksanakan dengan cara luar biasa. Itu dilakukan karena Sunan dianggap sebagai sosok suci dan luar biasa. Seluruh kebutuhan dipilih dengan teliti, termasuk para pekerja pembangunan. Para pekerja harus memiliki perilaku yang santun dengan rohani yang mendukung. Terpilih 300.000 orang sebagai pekerja kompleks pemakaman Sunan Pandenaran ini.
Konon ratusan ribu pekerja duduk bersila berderet dari lokasi tambang batu hingga ke kompleks makam ini. Mereka duduk dengan posisi bersila dan dengan kedua tangannya mereka memindahkan satu persatu batu-batu dari tambang hingga ke makam. Dan berkat pengorbanan para pekerja, kompleks pemakaman Sunan Pandanaran ini dianggap sebagai salah satu makam tercantik yang pernah ada di Jawa. Assalamualaikum. Kompleks pemakaman Sunan Pandanaran ini dibangun pada tahun 1620 Masehi oleh Raja Besar Mataram Sultan Agung. Namun makam ini sudah dibangun sejak tahun 1526 Masehi seperti yang tertera pada Gapura Segoro Muncar, yaitu 1448 saka, yang terdapat di bawah bukit dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertama pemakaman kompleks Sunan Pandanaran ini. Kompleks pemakaman ini menunjukkan adanya budaya peralihan dari Hindu ke Islam. Hal itu dapat dilihat dari beberapa gapura Hindu di dalam kompleks pemakaman. Namun yang membuat gapura ini berbeda adalah tidak adanya ornamen binatang seperti yang biasa ada di dalam gapura Hindu. Kompleks pemakaman Sunan Pandanaran ini dimulai dari pintu gerbang pertama adalah Gapura Segara Muncar, lalu Gapura Duda, dan Gapura Pangrantungan. Gapura Pangrantungan merupakan garis finish dari 250 anak tangga yang menuju kompleks pemakaman. Di kompleks Gapura ini terdapat bangsal nglebet untuk tamu wanita dan bangsal Jawi untuk tamu pria, sebagai lokasi beristirahat dan menghela napas setelah lelah menapaki anak tangga. Di bangsal ini pengunjung wajib mendaftarkan diri sebelum masuk ke area pemakaman. Dari bangsal ini pengunjung mengarah ke area pemakaman sahabat dari Sunan Pandanaran. Setelah melewati Gapura Panimut yang memiliki gapura bergaya bangunan Hindu. Kemudian masuk lagi melewati Gapura Pamuncar, Gapura Bali Kencur, dan Gapura Prabeyaksa. Ini adalah gapura terakhir sebelum kita memasuki kompleks pemakaman Sunan Pandanaran. Dari gapura terakhir, tadi pengunjung akan bertemu dengan juru doa yang duduk di depan sebuah perapian yang terletak di bawah regol sinaga. Di kanan kiri regol sinaga diletakkan masing-masing sebuah gentong yang diberi nama gentong sinaga, yang dipercaya sebagai padasan atau tempat air wudhu Sunan Pandanaran. Setelah masuk regol sinaga, kemudian masuklah dalam bangunan yang berada di puncak bukit ini. Di puncak bukit inilah Sunan Pandanaran dimakamkan. Makam Sunan Pandanaran terdapat di tengah bangunan, tersembunyi dalam bilik kayu terbentuk persegi, mirip seperti Ka'bah di Mekah. Di makam Sunan Pandanaran terdapat dua makam istri Sunan Pandanaran, yaitu Nyi Ageng Kaliwungu dan Nyi Ageng Krakitan. Dan di luar bangunan utama ada dua makam, adalah makam Dampu Awang dan Ki Pawilangan. Sahabat, mengapa Sultan Agung begitu menghormati Sunan Pandanaran ini hingga berujung pada pembangunan kompleks makam Pandanaran ini? Ada cerita yang menghubungkan sehingga
Sultan Agung begitu menghormati Sunan Pandanaran ini. Kisah yang beredar hingga saat ini adalah ketika suatu hari Sultan Agung bersama orang kepercayaannya, juru taman, tersesat di dalam hutan. Sultan Agung terpisah dari juru taman dan tidak dapat menemukannya hingga dia merasa putus asa. Hingga akhirnya Sultan memutuskan untuk melakoni pertapaan sebagai usaha menemukan jalan keluar. Hingga suatu saat secara tiba-tiba sesosok priayi yang berada di hadapan Sultan Agung dan menawarkan bantuan kepadanya. Sultan Agung menyambut bantuan orang itu dengan menceritakan masalah yang dihadapinya. Orang tadi kemudian menyarankan Sultan Agung untuk mempelajari sebuah ilmu terlebih dahulu hingga selesai. Setelah Sultan menyanggupinya dan menyelesaikannya, baru priayi tadi memperkenalkan diri sebagai Sunan yang tinggal di Bayat. Sosok Sunan tadi menggunakan lengan bajunya untuk memindahkan Sultan hingga kembali ke istananya dalam sekejap mata. Itulah sahabat mengapa Sultan Agung sangat menghormati beliau Sunan Pandanaran ini, sehingga rela membangunkan kompleks pemakamannya sehingga menjadi kompleks pemakaman yang indah di masa pada zamannya. Sebagai penutup, sahabat, marilah kita berdoa untuk Sunan Pandanaran. Ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi summa ila Sunan Kalijogo Sunan Pandanaran Sultan Agung wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Tuhan, pemilik keagungan dan pemilik kemuliaan, aku bersimpuh di hadapan-Mu karena ada seorang umat-Mu yang begitu ikhlas berhijrah kepadamu, meninggalkan harta, menghempaskan tahta. Gantilah kemuliaan dan kasih yang tak terbatas dari-Mu. Allahumma kafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma kafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, berilah kasih sayang-Mu melebihi hamba-hamba-Mu yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanarabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat, walaupun doa-doa kita seperti debu, karena kita yakin dosa-dosanya telah diampuni dan sudah mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Namun doa kita akan dicatat sebagai cinta kita kepada para pendahulu kita yang telah berjasa mengajari kita tentang kehidupan ini. Terima kasih sahabat, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.